Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalki marrah ma'i ma'aman ma'a Ustadz Faizan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang semangat berpuasa Ramadan. Jadi kita akan belajar hal-hal yang berhubungan dengan puasa, mulai dari pengertiannya, syarat sahnya, syarat wajib, dan juga rukun puasa. Langsung saja, ayo kita belajar. Lah, sekarang puasa itu apa sih? Ada yang tahu nggak puasa itu apa? Jadi anak-anak, perhatikan, puasa secara bahasa artinya menahan diri dari sesuatu. Jadi secara bahasa itu artinya menahan diri dari sesuatu. Sedangkan secara istilah, puasa itu artinya menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kapan menahannya? Mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi menahannya ini bisa dari makanan, bisa dari minuman, atau hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Waktunya dari terbitnya fajar, biasanya waktu subuh, sampai dengan terbenamnya matahari, nanti dikala waktu maghrib. Kesimpulannya, dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Kemudian sekarang syarat sah puasa apa aja sih? Jadi anak-anak, agar puasa kita itu sah, kita harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, Islam. Jadi kalau orang kafir tidak sah berpuasa. Yang kedua, mumayyiz. Apa mumayyiz? Mumayyiz itu sudah dapat membedakan hal baik dan buruk. Jadi dapat dikatakan kalau masih anak-anak, masih bayi, itu kalaupun mau berpuasa, puasanya masih belum sah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Lah, haid dan nifas ini anak-anak hanya untuk perempuan. Jadi kalau masih dalam masa haid dan nifas, puasanya tidak sah. Baru kalau suci, puasanya sah. Yang terakhir, waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi kalau kita itu berpuasa di waktu yang tidak diperbolehkan, maka puasanya tidak sah. Contohnya, kita berpuasa di hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha. Itu hukumnya haram berpuasa. Jadi kalaupun kita mau berpuasa, puasanya tidak sah. Ada lagi hari yang tidak diperbolehkan puasa, waktu hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Nah, hari-hari ini kita tidak diperbolehkan berpuasa. Kalaupun ada yang berpuasa, puasanya tidak sah. Kalau yang tadi itu syarat sah puasa, sekarang kita akan belajar syarat wajib berpuasa. Jadi kalau syarat-syaratnya ini sudah terpenuhi, maka hukum puasanya wajib. Yang pertama, berakal, dalam artian tidak gila. Karena kalau orang gila, hukum puasanya tidak wajib. Yang kedua, baligh. Baligh ini dewasa. Kalau anak kecil itu tidak wajib berpuasa. Lah, nanti anak-anak baligh ini ada tandanya masing-masing. Kalau laki-laki tandanya lain, kalau perempuan tandanya lain. Yang ketiga adalah kuat berpuasa. Lah, kalau kita dalam keadaan lemah atau sakit parah, atau ada orang tua yang sudah sangat tua, maka hukum puasanya sudah tidak wajib, tetapi kita nanti boleh mengganti atau membayar tebusan. Intinya syaratnya ada 3: berakal, baligh, kuat berpuasa.
Selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa itu hanya ada dua anak-anak. Yang pertama niat di malam hari, yang kedua menahan diri. Perlu diperhatikan, niat itu letaknya di hati anak-anak. Jadi kita tidak wajib mengucapkan niat secara lisan. Secara hati sudah bisa dikatakan niat. Niatnya biasanya menggunakan lafaz nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dan niatnya boleh seperti itu. Ataupun kalau tidak hafal dalam bahasa Arab, kita boleh berniat dengan bahasa kita masing-masing. Jadi tidak perlu di lisan, di hati saja sudah cukup. Ini untuk niat. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri. Maksudnya menahan diri ini apa? Menahan diri dari segala apapun, segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Seperti tadi, menahan dirinya kapan Ustadz? Menahan dirinya dari waktu subuh sampai waktu maghrib, dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Perlu diperhatikan lagi, niat boleh di hati, tidak harus di lisan, karena tempatnya niat itu adalah di hati. Dan tidak harus berbahasa Arab, boleh menggunakan bahasa kalian masing-masing. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar beberapa hal yang berhubungan dengan puasa, dari pengertian, syarat sahnya, syarat wajibnya, dan rukun puasa. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar sunnah-sunnah dan hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.